Kumaha damang musik lover, nyaman, detail, imersif. Headphone SIMGOT EP5. Hari ini gue exciting banget karena hari ini kita bakalan bahas headphone-nya SIMGOT, yaitu SIMGOT EP5. Biasanya kan SIMGOT ngeluarin IEM atau in-ear monitor, tapi ternyata sekarang ngeluarin ini headphone. Headphone ini adalah headphone close back dan full size. Katanya digadang-gadang ini punya kualitas suara hi-fi kelas profesional, versatile untuk berbagai kegiatan, dan bahkan nyaman juga dipakai buat gaming. Bener nggak sih? Kita langsung cek aja bareng-bareng ya. Untuk fitur, spek, dan paket penjualannya kayak gini nih. Fitur-fiturnya gue rasa cukup menarik musik lover. Drivernya cukup gede nih, pakai ukuran 50 mm, ultra magnetic wideband, terus pakai aluminium foil flexible polymer composite diafragma yang bisa ngasilin suara yang clear, deep bass, dan soundstage yang bagus. Impedansinya ringan. Untuk ukuran headphone full size ini hanya 32 ohm, jadi sangat mudah untuk drive. Pakai HP, colok langsung jalan. Tuningnya pakai Harman 2018 yang natural dan transparan. Cocok buat monitoring, musik production, dan audiophile. Desainnya ergonomik dan mudah di-adjust. Bahannya ABS dan patch leather yang nyaman dipakai lama. Untuk fitur-fiturnya lumayan loh. Gua kasih poin 7,5. Sekarang gue mau share pengalaman gue untuk menggunakan headphone SIMGOT EP5 ini. EP5 ini kan headphone close back full size. Jadi sebenarnya headphone ini dimensinya cukup gede. Tapi yang gue suka, walaupun dimensinya gede, ternyata ringan musik lover. Tapi walaupun dia ringan, gak kerasa ringkih sama sekali. Bahkan menurut gue ini build quality-nya nih bagus dan kerasa solid. Untuk fittingnya nih, bisa gue bilang ini salah satu headphone yang gue pakai dan nyaman banget. Ringan, pads-nya tebel, empuk, terus clampingnya tuh gak neken, pas aja di kuping gue. Walaupun clampingnya gak keras banget, terus juga cenderung empuk untuk pads-nya, tapi isolasinya bagus. Terus di bagian headband-nya, walaupun gak ada pads-nya, tapi gak ada masalah. Di kepala gua tetap kerasa nyaman. Buat gua yang pakai kacamata kayak gini, itu juga gak ganggu musik lover. Aman banget. Untuk fittingnya, gua suka banget dan nyaman, terutama di kuping gua. Gua kasih poin 9 untuk fittingnya. Bahan headphone ini dari metal, yaitu besi, terus ada plastik ABS-nya, sama ada leather-nya. Kalau kita lihat housing-nya, itu bentuknya bundar, cukup gede, dan ada tulisan Salute to Art and Science di kedua sisinya. Untuk bagian persendian, ini cukup jauh pergerakannya, jadi cukup luas gitu ya. Adjustment-nya juga cukup mudah, kita bisa geser seperti ini yang kiri dan kanan. Di bagian headband atas, itu juga ada tulisan tuh, Salute to Art and Science juga. Headphone ini pakai kabel yang detachable di kedua housing-nya. Untuk kabelnya di sleeve fabric atau kain, cukup panjang dengan jack L-shape gold plated 3 pole. Buat gua desainnya ini cukup menarik dan terutama build-nya gue suka, ini solid banget. Karena itu untuk desain sama build-nya gue kasih poin 8. Langsung aja kita bahas sound quality-nya musik lover. Buat nge-review ini, gue pakai HP gue Samsung S23 Ultra, pakai Spotify Premium, sama gue juga nyobain di laptop gue nih, di Asus VivoBook. Untuk keduanya, gue pakai DAC EV Go Bar. Tuning suaranya, arahnya U-shape sih menurut gue. Bassnya bukan yang paling deep, ya paling gede bukan, tapi lumayan tebal dan berbody sih buat gue. Cukup cepet. Dan yang gue suka, impact-nya, punch-nya itu masih dapat. Untuk mid-nya, posisinya cukup di tengah. Ya mungkin kayak tadi gue bilang kan, U-shape aja ya. Jadi bukan yang V-shape yang dalam banget gitu, enggak. Tapi agak landai aja. Dan yang gue rasakan, di mid-low-nya itu kayak ada boost-nya. Efeknya, kalau kita dengerin suara vokal cowok, itu jadi tebel, jadi berbody. Yang gue juga suka, itu nggak ada sibilance, nggak ada peak untuk suara vokal. Untuk high atau treble-nya masih cukup open dan airy sih. Gue masih bisa dapat cering-ceringnya. Overall untuk tuningnya bisa gue bilang ini masih cukup balance. Dengerin berbagai genre musik masih masuk aja. Jadi masih gue bisa bilang ini all rounder sih untuk tuningannya. Buat teknis suara kelas 1 jutaan bisa gue bilang ini lumayan banget. Detailnya ini bagus. Gue bisa dengerin micro detail dengan jelas. Clarity masih lumayan. Resolusi, nah ini oke. Ya, teksturnya masih kedengeran dengan baik gitu. Soundstage ini bagian yang gue suka. Ini presisi, jadi pinpoint arahnya semuanya tepat sesuai gitu. Cuman memang kalau imaging gue nggak bisa bilang ini yang paling luas, tapi masih lumayan lega lah. Separasi instrumennya masih cukup oke. Masih bisa gue dengar kepisah-pisah. Transiennya bagus, cepat, presisi, dan gue rasa ini responsif. Dynamic range juga bagus.
suara kecil yang lembut gue bisa dengar dengan jelas, suara yang keras tetap terkontrol dengan baik loh. Noise floor aman. Ini walaupun impedansinya kecil, tapi gue ngerasa ini black background. Gue juga nyobain untuk main game, karena dia bilang kan katanya main game ini kerasanya imersif banget. Nah gue cobain dah, gue nyobain main game kayak FPS ya, PUBG, dan ternyata bener Music Lover. Karena soundstage-nya bagus nih, jadi pinpoint arah langkah, arah tembakan, ledakan itu jelas banget. Kita bisa ngebayangin gitu jaraknya. Bagus ini. Kerasanya betul kayak imersif, kita ada di dalam gamenya gitu. Kayak kita lagi memang main gitu, lagi nembak-nembak gitu. Kerasa banget. Untuk kelas 1 jutaan, suaranya buat gue ini cukup proper. Yang suka balance, natural, rasanya akan cocok sih dengan headphone ini, SIMGOT EP5. Karena itu untuk sound quality-nya gue kasih poin 8. Music Lover, headphone SIMGOT EP5 ini untuk kelas 1 jutaan buat gue ini versatile sih. Jadi bakalan cocok untuk berbagai kegiatan yang Music Lover pengen lakukan. Mau dipakai main game dapet, kerasa imersif. Nonton film oke juga. Mau dengerin lagu oke. Mau dipakai buat monitoring masih bisa, karena buat gue ini termasuk balance, cukup flat bahkan. Dan yang gue sorot terutama fittingnya nyaman banget, dipakai lama tetap enak. Rasanya kalau Music Lover jadiin ini untuk headphone untuk daily activity bakalan cocok banget sih. Ya, tapi kan itu pendapat gue. Bagusnya cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau udah ada yang nyoba, coba tulis di kolom komen, nanti kita diskusikan, oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!